Pemirsa, dua terdakwa dari polisi di kasus tragedi Kanjuruhan divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Mereka yakni ex-Kaba Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setio Pranoto dan ex-Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Ahmadi. Putusan ini dianggap absurd, nyeleneh dan di luar nalar jika dikaitkan dengan jumlah 135 orang korban tewas yang masih menjadi luka bagi para keluarga, terutama juga masyarakat Indonesia. Masalahnya kan menyangkut nyawa. Sedangkan satu nyawa aja harusnya kan berat, ini kan banyak nyawa. Permintaan kepada hakimnya dihukum seberat-beratnya sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh para pelaku kepada seluruh. Majelis Hakim yang menjadi harapan masyarakat dalam mengusut kasus tragedi Kanjuruhan jauh dari rasa keadilan publik. Fakta 135 orang tewas dan banyaknya bukti yang terpampang di publik nyatanya tak membuat Majelis Hakim yang diketuai Abu Ahmad Sidki Amsyah memberikan vonis yang setimpal. Mantan Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris hanya divonis 1 tahun dan 6 bulan penjara meski terbukti bersalah. Mantan Security Officer Arema FC, Suko Sutrisno, hanya divonis 1 tahun penjara, termasuk mantan Danki 1 Brimopolda Jatim AKP Hasdarmawan hanya divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Yang lebih mengejutkan lagi, hakim memberikan vonis bebas kepada ex-Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Ahmadi. Alasannya, tak ada hubungan sebab akibat antara perintah penembakan gas air mata oleh Bambang yang menyebabkan kericuhan. Gasnya tertiup angin sebelum sampai ke penonton. Selanjutnya, vonis bebas juga diberikan kepada ex-Kabak Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setio Pranoto yang bertugas merencanakan keamanan pertandingan. Menurut hakim, Wahyu tak bersalah karena tak memerintahkan Hasdarmawan dan tim untuk menembakkan gas air mata. Kayaknya hakim membuat pertimbangan yang di luar nalar kita secara hukum maupun secara keadilan, secara kemanusiaan. Apa yang diputus oleh hakim itu menggambarkan bahwa hakim hanya sebagai alat pencuci piring bagi polisi. Ini adalah tragedi bagi sistem peradilan kita. Ini juga tragedi bagi siapapun orang yang ingin menuntut keadilan dalam setiap peristiwa-peristiwa yang menimpa masyarakat yang menimbulkan ketidakadilan kepada mereka. Mantan anggota tim gabungan independen pencari fakta Anton Sanjoyo menilai vonis hakim kepada para terdakwa tak masuk akal. Aparat keamanan yang harusnya bertanggung jawab divonis bebas. Orang-orang di PSSI juga tidak pernah diajak ranah hukum sehingga sistem keadilan ini menjadi absurd. Kalau yang bertanggung jawab adalah aparat keamanan, aparat kepolisian, seperti inilah jadinya. Tidak ada yang bersalah menurut saya jadinya. Padahal 135 orang mati dan tangan mereka berdarah-darah. Lebih lanjut lagi sebetulnya yang paling bertanggung jawab dalam hal ini orang-orang di PSSI juga tidak pernah dijamah oleh ranah hukum. Inilah yang menurut saya ini sudah benar-benar absurd dan boleh saya katakan gila. Gila dalam arti keadilan di Indonesia ini benar-benar sulit bagi orang-orang kecil. Gitu loh. Dan menurut saya ini awalnya juga dari sinyal politik Presiden Joko Widodo yang menurut saya sangat lemah dalam menyelesaikan kasus Kanjuruhan. Karena sinyal yang dia berikan adalah jangan masuk ke ranah sepak bola. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan Media Group Network.
Pemirsa, tragedi Kanjuruhan telah menewaskan 135 orang, namun 3 terdakwa justru divonis ringan. Bahkan 2 anggota polisi bebas. Lalu apa yang sebenarnya terjadi di persidangan? Benarkah majelis hakim tidak cermat melihat fakta yang ada? Dan bagaimana pula tanggapan dari keluarga korban? Kita akan membahasnya bersama ibu dari salah satu korban tragedi Kanjuruhan, Yovan Yuseifa, yaitu Ibu Khalifatul Nur. Ada juga mantan anggota tim independen pencari fakta Akmal Marhali, serta koordinator LBH Pos Malang Daniel Siagian. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Baik, izinkan saya bertanya pertama kepada Ibu Khalifatul Nur. Ibu Nur, selamat sore. Sebagai orang tua dari korban tragedi Kanjuruhan, seperti apa Ibu dan keluarga melihat vonis ini? Sangat kecewa, Mbak, dan saya sangat sakit hati dengan hasil vonis seperti itu. Dimana seandainya dibalik aja gitu kan. Maunya saya seperti itu, seandainya keluarganya dia, posisinya mereka itu ada di saya, gimana gitu loh. Saya sangat kecewa, sakit hati. Apa yang akan Ibu sampaikan, termasuk kepada majelis hakim yang memberikan vonis ini, jika Anda bisa menyampaikan isi hati Anda? Ya, saya minta tolong majelis hakim yang terhormat, tolonglah itu sesuai vonisnya, itu sesuai dengan apa yang dia lakukan. Jangan asal mendengarkan orang yang beralibi aja, beralasan seperti itu hanya untuk kepentingan pribadinya, gitu loh. Seandainya mereka ada di posisi saya, mungkin kalau saya melakukan, mungkin bahkan hukumannya lebih berat, ya. Mungkin bisa hukum mati atau seperti apa. Sedangkan itu nyawa ratusan orang, itu dipakai seperti itu kayak maling ayam, gitu kan? Diberat maling ayam loh, apalagi dibebaskan, konyol banget menurut saya. Ini hanya guyonan ini, bukan sidang. Saya nggak terima itu, saya sangat kecewa. Ibu Nur, apakah sudah berkomunikasi dengan para orang tua atau juga anggota keluarga yang sama-sama anaknya atau mungkin saudaranya menjadi korban? Sama-sama sudah berkomunikasi membahas mengenai hasil ini, Ibu Nur? Sudah, di grup pun ramai. Mereka semuanya rata-rata kecewa. Kecewa, sangat kecewa. Bahkan mereka malah ngomongnya itu malah yang mendoakanlah yang ini, yang hukum karma lah yang ini. Sekarang doanya orang banyak, Mbak. Kita, ya kan, kita dari orang tua, dari ibu, dari istri. Bahkan banyak ada yang meninggal, anak ditinggal bapaknya masih umur 7 bulan, gitu loh. Banyak yang mendoakan seperti itu. Sudah banyak kita berkomunikasi, kita juga sudah saling mendoakan lah. Semuanya sudah koordinasi saya. Kalau untuk keluarga korban. Baik, saya akan ke Mas Daniel dari LBH Malang. Mas Daniel, sejak awal Anda bahkan menyebut sidang tragedi Kanjuruhan ini banyak keganjilan dan bahkan sempat meminta KY untuk turun. Dengan hasil yang ada, apa komentar Anda? Baik, terima kasih sebelumnya Pak. Menanggapi putusan terhadap seluruh terdakwa, kami menilai bahwa kelima putusan terhadap kelima terdakwa ini sangat tidak mencerminkan terhadap keadilan bagi korban dan sangat tidak berperspektif pada korban. Kenapa? Bahwa sejak awal kami menilai bahwa proses penegakan hukum ini dirancang untuk gagal mengungkap kebenaran ataupun intended to fail, serta melindungi pelaku kejahatan dan tragedi Kanjuruhan. Selain juga banyak kejanggalan yang telah dipaparkan oleh koalisi masyarakat sipil, bahwa selama proses persidangan tersebut kami menilai merupakan bagian dari proses peradilan yang sesat ataupun malicious trial process. Karena dari mulai awal pasal disangkakan adalah pasal 359 360 dan undang-undang keolahragaan, dari konstruksi dakwaan, pembacaan tuntutan, dan juga sampai pada putusan kemarin itu semua banyak fakta-fakta yang dikaburkan. Ataupun dengan penggunaan pasal yang relatif sangat ringan. Terlebih tuntutannya ringan dan juga putusannya ringan. Dan ada putusan onsra. Jadi hal ini justru memperkuat bahwa belenggu impunitas dalam proses penegakan hukum terhadap Kanjuruhan itu sangat menguat. Begitu, Kak.
Selain juga bahwa aktor level atas atau high aktor level dalam peringatan tragedi Kanjuruhan ini belum dituntut sama sekali. Itu Baik. sedikit komentar dari Dari Anda lihat bahwa banyak kejanggalan, Anda juga tadi sempat mengatakan ada kecurigaan bahwa proses hukum ini dirancang untuk gagal untuk mengungkap kebenaran atau intended to fail dan mungkin melindungi pihak-pihak tertentu. Bisa Anda jelaskan apa dasar kecurigaan Anda sebelumnya dan akhirnya terbukti di luar memang vonis ini dikecam oleh semua orang, Mas Daniel? Baik, terima kasih Kak. Yang pertama, kita berbasis fakta. Tanggal 19 Oktober 2022, proses rekonstruksi tidak dilakukan di Stadion Kanjuruhan. Dan proses rekonstruksi dari 20 sampai 30 adegan tidak memperlihatkan secara jelas atau tidak memperlihatkan penembakan gas air mata ke stadion. Kemudian, dari tanggal 16 Januari sampai tanggal 16 Maret, dari berbagai pemeriksaan saksi, ini didominasi komposisi saksi oleh saksi aparat kepolisian. Keterlibatan keluarga korban ataupun korban ataupun saksi mata dalam persidangan tragedi Kanjuruhan ini sangat minim. Kenapa? Karena dari 135 korban yang meninggal dunia, hanya satu. Untuk alasan itu saya menyebutkan inisialnya, Bapak PA, ayah dari dua putri yang meninggal, yang dijadikan sebagai saksi dalam persidangan. Dan ketika pemeriksaan saksi Bapak PA, itu tidak lebih daripada 30 menit. Hanya mengkonfirmasi mengenai hasil otopsi, tidak mendalami bagaimana motifnya, bagaimana dampaknya. Sehingga kenapa kami menilai bahwa proses hukum ini gagal untuk mengungkap kebenaran? Karena ada fakta-fakta yang kabur, mulai dari rekonstruksi, kemudian pemeriksaan saksi, dan berbagai kejanggalan yang lain. Selain daripada bahwa selama proses persidangan, jaksa dan hakim itu cenderung pasif dalam menggali kebenaran material ataupun menggali dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Oke. Begitu, Pak. Baik. Mas Akmal, saya minta tanggapan Anda. Anda bisa dikatakan mantan salah satu anggota tim TGIPF. Sempat heboh dibuat TGIPF, banyak harapan masyarakat, banyak harapan keluarga korban dari proses atau mungkin rekomendasi yang dihasilkan oleh TGIPF. Lalu dengan vonis seperti ini, apa pendapat dari rekan-rekan Anda, termasuk juga Anda di TGIPF? Ya, ini bukan cuma sekedar kematian 135 orang di Stadion Kanjuruhan, tapi juga akhirnya menjadi kematian lembaga peradilan Indonesia dan kematian hukum dan lumpuhnya hukum di negeri kita. Ada sebersih harapan ketika lembaga peradilan mengusut kasus Verdi Sambo misalnya. Tapi kemudian menjadi tercoreng dengan apa yang diputuskan di kasus Kanjuruhan ini. Setidaknya kami sangat kecewa dan sangat prihatin, bahkan sangat sedih sekali, di mana 135 halaman laporan gabungan independen tim pencari fakta tidak sama sekali dijadikan rujukan oleh hakim dalam pengambilan keputusan. Bahkan kalau kita lihat ini adalah hukum yang dalam tanda kutip ya direkayasa, yang meringankan korban-korban dalam tanda kutip yang terkait dengan pemerintah, dalam hal ini polisi. Kenapa? Karena secara umum masyarakat sudah tahu hasil temuan semua lembaga atau badan independen tim investigasi, baik itu Komnas HAM, LPSK, dan lain sebagainya, menyebutkan bahwa penyebab utama kematian 135 orang di Kanjuruhan adalah gas air mata. Lembaga survei, kemudian juga bukti-bukti hukum yang ada, menyebutkan bahwa pihak yang paling bertanggung jawab terhadap kasus ini adalah pihak kepolisian. Tapi faktanya, hakim tidak melihat itu sebagai sebuah bukti nyata dan bukti konkret dalam kasus Kanjuruhan. Kenapa? Sekarang dibebaskannya misalnya Kasat Samamta, AKP Bambang Sidik Ahmadi dan Kabak Ops Kompol Wahyu Setio Pranoto. Padahal dalam rekomendasi TGIPF kesimpulannya salah satu ada 9 jenis gas air mata yang ditembakkan sebanyak 45 kali di Stadion Kanjuruhan. 2 diantaranya berasal dari Samapta, Satuan Samapta, dan 7 dari Satuan Brimob. Nah, ini harusnya dijadikan landasan hukum juga. Dan yang kedua, alasan yang dijatuhkan, alasan pembebasannya pun sangat-sangat absurd, di mana disampaikan bahwa tidak ada penembakan ke arah penonton dan gas air mata itu tertiup angin. Saya pikir ini mengada-ngada. Hakim dalam hal ini tidak melihat banyaknya rekaman-rekaman video baik amatir maupun hasil bukti-bukti yang sudah disodorkan tim gabungan independen pencari fakta untuk sebagai barang bukti di lembaga peradilan.
Dan saya pikir ini kejahatan ya, kejahatan Mengapa kemanusiaan hakim yang tidak luar melihat biasa. itu? Apa tanggapan Anda, Mas Akmal? Mengapa hakim tidak melihat paparan data, kemudian juga rekomendasi yang dihasilkan dari TGIPF? Mengapa seakan-akan hakim menutup mata? Ya kalau kita lihat kan hakim hanya menjalankan tugas seperti apa yang dia lihat di dalam sidang. Di mana di dalam sidang ini pun tidak berjalan sesuai dengan harapan. Misal saksi-saksi yang dipanggil tidak sesuai dengan harapan. Saksi korban misalnya tadi di BAP hanya 1 orang disebutkan. Kemudian kalau yang ditanyakan ada 5 orang. Sementara dari pihak kepolisian saksinya sampai 50 orang dipanggil. Saya pikir ini sudah ada rekayasa sebelum dan saat terjadinya sidang di Pengadilan Negeri Surabaya. Dan saya pikir ini waktunya pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, untuk turun tangan kembali, menyatakan dan menyampaikan kepada penegak hukum agar bertindak seadil-adil dan setegas-tegasnya terhadap kasus ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sebenarnya harapan dari para anggota TGIPF saat ini ketika misalnya ada 2 anggota polisi tidak disidang divonis bebas. Artinya kasus ini akan dikembangkan menjadi kasus yang lebih besar lagi, di mana pihak atau layer yang bertanggung jawab akan lapisan yang lebih tinggi. Tapi saya jadi tidak percaya kasus ini akan kemudian dikembangkan. Jangan-jangan berhenti sampai di 5 tersangka ini dengan semua putusan hukum yang ditebang pilih, ya, di mana hukum kita saat ini kalau kita lihat dari kasus Kanjuruhan tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Nah ini akan menjadi legasi yang buruk buat Presiden Jokowi yang akan mengakhiri masa jabatannya sebagai presiden, saya pikir. Baik, Bu Nur, apa yang akan dilakukan oleh pihak keluarga melihat hasil vonis yang jelas tidak bisa diterima oleh pihak keluarga korban? Mau fokus ke sidang ini model B aja, Mbak. Semoga dengan model B nanti bisa terungkap semua gitu loh. Makanya saya juga support dari semua wali kota, dari ini akan support kita bersama-sama untuk fokus ke model B. Baik, berapa orang yang menyatakan akan terus mengawal kasus ini, termasuk dari jaksa mengatakan akan mempertimbangkan ada kasasi untuk vonis bebas dan juga akan mempertimbangkan banding untuk vonis AKP Has Darmawan. Sesolid apa saat ini maksudnya kondisi keluarga korban melihat hasil ini? Ya kalau dari kondisi dari keluarga korban pastinya kecewa semua, Mbak. Dari hasil seperti itu sangat kecewa. Kita akan fokus maju untuk ke model B dengan harapan supaya ini dicepat gitu loh, Mbak. Jangan stagnan seperti ini gitu kan. Baik, Mas Daniel. Oke, silakan. Mohon maaf, Ibu Nur, silakan dilanjutkan. Ya, saya merasanya untuk proses model B ini prosesnya masih tetap di situ-situ aja, masih stagnan gitu loh. Saya pengennya supaya dan berdoa dari semua korban pastinya berdoa agar semoga dipercepat gitu loh. Karena itu benar-benar dari keluarga korban. Baik, Mas Daniel, selain doa dari pihak keluarga korban, lalu apa langkah yang akan dilakukan ketika pihak banyak yang bertanya, siapa yang bertanggung jawab? Kenapa hakim tidak melihat fakta termasuk rekomendasi dari TGIPF? Apa yang juga akan dikawal oleh pihak LBH? Apa yang akan dikawal dengan koalisi masyarakat sipil jelas bahwa upaya hukum oleh jaksa penuntut umum, baik itu banding ataupun kasasi terhadap putusan pengadilan, itu harus menjadi suatu keharusan. Karena itu bisa kita lihat bahwa tuntutannya sangat rendah dan putusannya juga sangat rendah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa harus kita nilai terhadap 5 terdakwa yang sekarang disidangkan itu merupakan aktor lapangan. Sehingga adalah satu keharusan dan kewajiban oleh Kepolisian Republik Indonesia yang dikomandoi oleh Jenderal Istio Sigit untuk mengembangkan dugaan keterlibatan pelaku lain untuk agar tidak dilokalisir ataupun agar tidak selesai dalam 5 terdakwa ini. Yang kedua, yang perlu kita desak dan juga perlu kita kawal adalah bahwa sejak awal kita menyatakan sikap ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Ya. Dengan kausalitas dampak yang sangat luar biasa. Sehingga kami juga akan mengawal dan juga mendesak Komnas Hak Asasi Manusia dan juga Kejaksaan Agung untuk terlibat secara proaktif dalam menyelidiki pelanggaran HAM berat dalam tragedi Kanjuruhan.
Dan dalam hal ini juga bahwa ketika kita bicara soal proses penegakan hukum, terutama pada di Reskrimum Polda Jatim untuk melakukan penyelidikan pengembangan untuk menemukan tersangka baru. Karena dari proses persidangan yang telah berjalan tidak disebutkan siapa saja yang melakukan penembakan gas air mata ke ribuan penonton. Begitu kan? Tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Bang Akmal Mahali. Ketika Hamin 3 hari sebelum putusan disidangkan, kami mengirimkan berbagai surat permohonan dari keluarga korban dan juga koalisi masyarakat sipil agar hakim memutus seberat-beratnya, mempertimbangkan dari beberapa laporan Komnas HAM, TGIPF, laporan tim narasi dan tim koalisi masyarakat sipil. Baik, pemirsa, kita lanjutkan. Mas Akmal, saya akan kembali ke Anda. Lalu ketika Anda katakan ini matinya rasa keadilan dari masyarakat, lalu kemudian apakah masih ada harapan ketika tadi dari LBH saja Mas Daniel mengatakan dari awal sudah ada tanda kutip dirancang proses hukum ini untuk gagal mengungkap kebenaran. Memang terbuka ruang untuk mengajukan kasasi bagi terdakwa yang vonis bebas, lalu kemudian ada juga terbuka ruang untuk banding. Tapi apakah itu akan memberikan hasil yang berbeda menurut Anda, Mas Akmal? Ya, kalau saya lihat sekarang, kasus ini bukan cuma sekedar misalnya harapan dari 135 orang yang meninggal dunia. Bukan juga harapan dari teman-teman dari lembaga bantuan hukum. Tapi kasus ini harus menjadi perhatian kita semua, gitu. Perhatian masyarakat Indonesia, termasuk juga perhatian media. Jangan sampai kemudian berita ini hilang, sehingga kasus ini hanya terhenti di 5 orang. Ini akan menjadi presiden buruk terhadap penegakan hukum di negara kita ini ke depannya. Kenapa saya katakan demikian? Sekarang kalau kemudian undang-undang yang dipakai, KUHP yang dipakai 359 dan 360 ayat 1 ayat 2, kemudian undang-undang nomor 11 tahun 2022, di mana karena kesengajaan, karena kelalaian yang membuat orang meninggal dunia, tapi kemudian divonis bebas, ini kan akan berimbas juga ke hukum di sektor kehidupan lain. Sebagai contoh misalnya, sopir bus atau sopir truk yang lalai kemudian menabrak orang dan menyebabkan orang meninggal dunia, maka dia juga berhak dibebaskan dari tuntutan hukum. Ini kan bahaya buat penegakan hukum di Indonesia. Kemudian yang kedua, jangan sampai kemudian terhenti di 5 tersangka saja, sehingga kemudian menjadi jurisprudensi hukum buat masyarakat ke depannya. Sebagai contoh, ada 45 tembakan gas air mata Stadion Kanjuruhan, tapi tidak satu pun yang dijatuhkan hukuman pidananya. Kemudian ada yang melakukan pemukulan, misalnya di dalam stadion, melakukan pembakaran, melakukan pengerusakan, tidak dijatuhkan hukum pidana. Ini kan akan menjadi jurisprudensi dan acuan orang kemudian untuk mengatakan kita boleh menghancurkan fasilitas umum, kita boleh melakukan pembakaran mobil-mobil polisi misalnya. Kenapa? Karena di Kanjuruhan yang menyebabkan 135 orang meninggal dunia tidak dijatuhkan hukuman apa-apa. Nah, ini akan menjadi bahaya sekali. Karena itu harusnya sekarang kita semua masyarakat menekan kepada pihak pemerintah agar kasus ini tidak terhenti sampai di sini, tapi kemudian ada pijakan baru yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi, entah mau membuat tim apa lagi yang dibentuk, tapi harus memberikan konsentrasi penuh terhadap kasus Kanjuruhan. Karena kalau sampai kasus ini selesai, sampai Presiden selesai masa tugasnya 2024, ini lagi-lagi akan menjadi legacy yang sangat buruk buat Presiden Joko Widodo dalam pemerintahannya selama 2 periode. Karena itu saya pikir sekarang tugas kita semua untuk mengawal usut tuntas kasus Kanjuruhan menjadi benar-benar terang benderang demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat sepak bola Indonesia. Oke, singkat pertanyaan terakhir saya ke Mas Akmal, perlukah ini ada dorongan untuk memeriksa hakim termasuk JPU-nya? Perlukah itu dilakukan? Sangat perlu sekali. Kalau kemudian ditemukan tindakan-tindakan yang melanggar etika, maka perlu dijatuhkan hukuman kepada para hakim yang bertugas. Saya pikir kalau lihat putusan ada logika hukum yang tidak nyambung, ada kemudian gambaran betapa hakim tutup mata terhadap fakta yang ada dan tersebar di mana-mana. Ini harusnya ya lembaga peradilan kita melihat ini sebagai sebuah pelanggaran etika hukum yang dilakukan oleh hakim, dan saya pikir hakim harus diberikan pelajaran juga terhadap apa yang mereka putuskan secara sembrono dan sembarangan. Jangan sampai kemudian hukum di negeri ini jadi mainan untuk orang-orang yang ada di atas, tapi kemudian menjadi neraka bagi orang-orang atau rakyat jelata. Baik, saya akan kembali ke Mas Daniel. Dari proses hukumnya kita lihat masih terbuka ruang untuk kasasi.
menanggapi vonis bebas, lalu juga banding untuk menanggapi vonis yang dianggap ringan. Masih adakah harapan keluarga minimal untuk menjerat para pelaku ini dengan hukuman yang lebih berat? Meskipun di awal Anda katakan banyak kejanggalan, banyak pihak yang bermain atau melindungi pihak-pihak tertentu. Ya, demi untuk memperoleh keadilan bagi keluarga korban, kami pikir harus ada upaya ataupun tindakan yang serius oleh badan peradilan kita melalui putusan, melalui banding maupun kasasi terhadap putusan Ombudsman. Karena mengingat begini, satu, bahwa putusan yang dijatuhkan itu adalah sangat ringan, tidak berdasarkan pada fakta-fakta yang telah disampaikan, baik itu TGIPF, Komnas HAM, dan lain sebagainya. Yang kedua, bahwa adalah satu keharusan bagi Komnas HAM untuk memeriksa dugaan keterlibatan dalam hal ini pertanggungjawaban komando dalam pelanggaran HAM berat dalam tragedi Kanjuruhan ini, sehingga tidak hanya menyasar pada pelaku level bawah. Proses penegakan hukum tragedi Kanjuruhan harus menyentuh pada aktor level atas yang sampai hari ini bisa kita lihat masih bersifat impunitas. Tidak satu level atas belum diperiksa, belum diadili, bahkan belum dimasukkan dalam proses pro justisia. Jadi harapan keinginan dari keluarga bahwa meninggalnya 135 korban dan juga ratusan ini harus diberikan hukuman secara serius melalui proses peradilan yang fair dan juga memperhatikan keadilan bagi keluarga korban. Tidak hanya melokalisir, tidak hanya dia bersifat mensimplifikasi bahwa jadi akhirnya bahwa putusan yang sekarang ini seolah menjadi pembenar bahwa kekerasan aparat terhadap masyarakat sipil itu dapat disimplifikasi dengan tuntutan yang ringan dan juga hukuman yang ringan. Jadi itu menjadi satu keharusan bagi jaksa penuntut umum untuk segera melakukan upaya banding maupun kasasi terhadap putusan Ombudsman. Baik, saya akan ke Ibu Nur. Ibu Nur, meskipun terbuka untuk melakukan kasasi dan banding, sejauh apa pihak keluarga korban merasa percaya masih ada keadilan di negeri ini? Ya berharapnya sih bisa ini Mbak, divonis seberat-beratnya lebih berat dari itulah. Berharapnya seperti itu aja. Tapi memang dari awal sih saya kalau model ini saya udah nggak begitu yakin ya. Nanti ini bisa benar-benar untuk ini memberikan keadilan gitu kan. Karena tahu sendiri yang di ini siapa, yang ini siapa. Gitu jadi kan. Anda nggak yakin bahwa di proses ke depan juga akan ada keadilan bagi korban dan keluarganya? Saya lebih yakinnya ini di model B-nya Mbak. Saya akan berjuang di model B-nya dengan mengumpulkan mungkin sebanyak-banyaknya saksi, sebanyak-banyaknya bukti. Kayak gitu. Kalau di model A memang saya dari awal memang seperti ini. Dan akhirnya terbukti kan seperti apa hasil vonisnya ini gitu kan. Saya memang yakin saya itu di model B, dari awal dari model B. Karena itu pure dari benar-benar dari keluarga korban. Gitu loh. Benar-benar orang merasa kehilangan gini gitu loh. Kalau tadi Mas Akmal sempat menyampaikan kalau perlu meminta Presiden untuk turun tangan, apakah hal itu juga akan dilakukan oleh pihak keluarga korban? Ya, kalau seandainya Presiden bisa turun tangan, saya akan menagih Bapak Jokowi. Karena waktu Bapak Jokowi hadir di Malang, Bapak Jokowi berjanji kepada keluarga korban, waktu itu kita ada pertemuan di Saiful Anwar, itu Bapak Jokowi akan membantu mengusut tuntas semua ini. Namanya pengusut tuntas itu bukan hanya dari kepolisian atau bla bla bla, tapi dari semuanya, semua oknum yang terlibat di situ harus benar-benar diusut, harus benar-benar dikasih vonis. Baik. Saya akan menagih Pak. Ya, baik. Jadi akan terus ditagih janji tersebut oleh pihak keluarga korban. Karena saya masih punya dokumentasinya di saat saya ketemu Pak Jokowi, di saat Pak Jokowi ngomongin ini dan semua itu mendengar para keluarga korban itu. Gitu. Baik, Ibu Nur, Mas Akmal, Mas Daniel, terima kasih banyak untuk diskusi kita. Semoga harapan dan curahan hati dari para pihak keluarga atas vonis ini bisa didengarkan oleh semua pihak. Dan kita kawal terus proses hukum yang berjalan. Terima kasih banyak untuk waktu Anda di Prime Time News.